Ya, baik. Kita lanjutkan, kawan-kawan. Silakan maju, maju dong. Kita masuk ke hadis nomor berapa sekarang? 30 ya? 30. Oke, baik. Disindir-sindir lo, kasihan mau balik. Nggak apa-apa kalau mau balik, nggak apa-apa. Baik, kita masuk ke hadis nomor 30 ya. Ini judulnya tentang patuhilah perintah dan larangan agama. An Abi Tha'labatal Khusani, ya, saya baca ininya aja dah, biar nggak terlalu lama ya. Dari Abu Tha'labah Al-Khusyani, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menetapkan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya. Dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membicarakannya. Hadis riwayat Daraqutni, ya. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW, Allah tuh udah nentuin kewajiban-kewajiban, dan Allah tuh udah nentuin larangan-larangan, batasan-batasan, gitu. Tapi Allah juga ada sesuatu hal yang belum dibahas. Itu adalah sesuatu hal rahmat bagimu. Nggak usah ditanya-tanyain, gitu. Jadi ada sesuatu hal yang jelas diwajibkan, ada sesuatu yang jelas dilarang, nggak boleh dilakuin, dan ada juga hal yang nggak perlu ditanyain, gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini membahas tentang ini, saya nggak tahu nih hadisnya ternyata tentang ini ya. Saya mau cerita juga. Baru kejadiannya kurang lebih 2 hari lalu. Ini mudah-mudahan sebagai ibroh ya, sebagai pelajaran bagi kita semua. Kenapa? Jadi saya dapat informasi dari teman, ya, teman dekat lah. Teman dekat ini dia punya majelis. Ini saya ceritakan latar belakangnya dulu nih. Dia punya majelis dan dia punya tim hadroh. Ya. Disclaimer, saya bukan menjelekkan majelis manapun, saya bukan menjelekkan tim hadroh manapun. Cuma ini kejadiannya seperti itu memang. Dalam sebuah majelis dan sebuah tim hadroh. Dia punya tim hadroh dan apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu ditemukanlah salah satu orang atau salah satu temannya itu meninggal dunia kurang lebih jam 12 ke atas lah, nggak nyampe jam 1, ya, meninggal dunia. Umurnya baru 18 tahun, baru lulus. Jadi jangan disangka, jangan Anda kira meninggal itu adalah umurnya tua-tua, enggak ya. Nah, ini ada usianya 18 tahun dan dia meninggal dunia. Apa yang mau saya sampaikan adalah latar belakang keluarga beliau cukup baik. Beliau saat ini tinggal dengan eyangnya. Apa sebelum meninggal itu memang tinggal sama eyangnya. Eyang itu apa sih? Nenek ya. Nah, neneknya ini guru ngaji. Gitu. Namun guru ngaji apa eyangnya ini nggak tahu bagaimana kondisi pergaulan kesehariannya. Dan siapa yang mengira seorang anak majelis, seorang penabuh hadroh yang mungkin kesehariannya adalah membacakan sholawat, gitu kan? Tapi apa yang terjadi sebelum meninggal dunia dikabarkan ya bahwa dia meninggalnya belum belum ketahuan ya akibat apa, kalau itu kan harus diperiksa dulu forensik ya, biar lebih jelas gitu. Tapi sebelum meninggal dunia konfirmasi bahwa dia berada di kondisi sebelumnya itu ke sebuah penginapan bersama perempuan yang terkonfirmasi perempuan itu adalah pacarnya gitu.
ke sebuah hotel bersama pacar berduaan gitu. Dan terkonfirmasi lagi dari teman saya langsung ini bahwa sebelumnya itu dia minum ramuan obat kuat sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia jam 12 malam itu. Seperti itu. Ya. Ini kita ngomongin batasan nih. Tadi saya nggak tahu hadisnya ternyata tentang batasan gitu, kewajiban dan larang gitu. Sangat disayangkan. Tadi ya disclaimer lagi-lagi saya nggak ada maksud sama sekali untuk justru malah disayangkan gitu. Ternyata orang yang lingkungannya kurang lebih agamis gitu kan. Beliau suka datang majelis gitu. Dan ini kan apa kawan-kawan nggak kenal kan? Nggak kawan-kawan nggak kenal. Artinya saya bukan menceritakan aibnya gitu, tapi saya menceritakan ibrohnya nih ada pelajaran di sini gitu. Bahwa ada ya ini seorang yang setiap malamnya hadir ke majelis gitu kan. Kemudian yang setiap apa kesibukannya adalah menabuh hadroh, membacakan sholawat Nabi Muhammad SAW, ya kan ternyata melakukan hal yang seperti itu. Dan ternyata tim hadrohnya semua udah pada tahu dan itu kejadian bukan cuma sekali. Makanya kemungkinan kalau misalnya kita diagnosa gitu kan, ya kemungkinan itu karena terlalu sering menggunakan obat ramuan-ramuan tersebut gitu. Karena memacu jantung gitu. Meninggalnya ya begitu aja. Meninggalnya itu setelah kejadian. Ya dia kalau bahasa kita check in lah. Setelah check in, ya ngerti lah kalau kamu sekarang sebut check in itu apa gitu. Kan konotasinya udah berubah tuh ya kalau udah check in gitu. Padahal kan check in itu artinya ya apa nyewa hotel gitu. Nyewa hotel ya biasa aja sebenarnya. Cuma kalau dengan konotasi apa dengan diksi-diksi yang sekarang itu kawan-kawan udah ngerti maksudnya apa gitu. Ya, nggak kebayang kalau seandainya perempuannya apa namanya ceweknya setelah itu tanda kutip apa hamil gitu kan meninggal apa ya nggak ada bapaknya. Muter lagi dah tuh lingkaran setannya gitu. Nah ini adalah akibat dari melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dunia usia 18 tahun. Ya kita nggak tahu dah wallahu alam apakah meninggal sebelum meninggalnya tobat atau enggak. Ya kita mah doain aja gitu. Mudah-mudahan tobat sebelum meninggal gitu. Itu perempuannya histeris, ceweknya histeris. Ya gimana kan histeris orang habis bahkan buat story ya. Diceritain lagi tadi sama teman barusan gitu. Buat story. Eh, kamu lahir tanggal 14 dan ini bulan ke-14 kita bersama gitu. Ternyata aku kira kamu akan memberikan kejutan gitu. Ternyata semalam itu adalah pelukan terakhir dari kamu. Wih, tanggal 14 meninggalnya. Ya kan? Cuma saya nggak habis pikir maksudnya kok masih sempat-sempat begitu gitu. Istighfar kayak gitu, istighfar lu abis itu gitu loh. Saya kurang ngerti dah pikiran anak sekarang ya. Apa ya mungkin kita harus tahu juga latar belakangnya kenapa itu perempuan bisa sampai kayak begitu gitu. Lagi-lagi mungkin kita bisa bahas yang pekan lalu kita bahas tentang daddy issue, tentang apa? Ya orang kalau udah ditinggal sama sosok ayah itu berbeda gitu. Perempuan itu sangat mudah disentuh hatinya sama laki-laki ketika sosok ayahnya itu nggak ada dalam kehidupannya. Sosok ayah nggak ada itu bukan berarti yatim doang ya, bukan yatim karena meninggal doang, bukan. Tapi ketika sosok ayah itu nggak ada, maka bisa jadi tuh perempuannya sangat mudah untuk disentuh, kayak gitu. Ya, sama kayak kemarin kan saya cerita ya, adik saya juga begitu nih, lagi dideketin kan kemarin saya cerita ya, lagi dideketin sama laki-laki gitu. Karena nggak, cara nggak pernah, orang rumahan gitu, keluar rumah juga jarang, kecuali nonton konser Korea. Tuh, adik saya tuh. Sekalinya ketemu yang klop, langsung gitu. Karena memang apa kehilangan sosok ayah gitu dalam kehidupannya gitu. Sebelum-sebelumnya cuma curhat sama saya, cerita sama saya aja gitu. Tapi pas sudah ketemu ada sosok laki-laki yang dia anggap adalah ini adalah bisa menjadi masa depannya dia, maka dia akan sangat mudah tersentuh gitu oleh laki-laki tersebut. Nah, ini namanya daddy's issue ya.
bukan nama orang Dedi ya, bukan bukan ya. Karena ya tadi ada dia kehilangan sosok ayah. Dan laki-laki juga begitu. Kalau laki-laki kehilangan sosok ayah, itu bisa juga dia jadi sosok yang ya terparahnya jadi gemulai gitu kan. Berubah kodratnya itu. Karena nggak ada sosok laki-laki, nggak ada sosok gagah yang dia lihat gitu. Nggak ada sosok seorang ayah yang melindungi keluarga gitu. Nah, maka ini nanti akan menjadi lingkaran setan tuh. Dan dikonfirmasi bahwa ya kondisi keluarganya ternyata begitu. Keduanya gitu. Broken home lah bahasanya. Gitu. Makanya ya ini kawan-kawan di Rohis kita sama-sama mengantisipasi hal-hal tersebut gitu. Nah, salah satunya dengan mengkaji dan harus paham gitu apa yang dikaji. Jangan eh, ya kalau tadi bertanya, kok dia sorry itu saya gitu. Maksudnya dia anak majelis tapi kok ngelakuin hal yang tersebut ya? Ya bisa jadi ngajinya itu ngaji nguping kan bahasa gitu. Ya, alhamdulillah mau ngaji aja mau datang itu udah alhamdulillah gitu. Cuman kalau bisa kita telaah lagi apa sih isi kajiannya gitu, pahami. Jadi datang ke situ tuh jangan datang ke sini tuh jangan bengong gitu. Emang sakinah, emang emang tenang ini tenang banget mau tidur juga enak kan sekarang tuh. Enak ngantuk emang betul karena memang jaminan dari Allah kan begitu. Di majelis itu sakinah, Allah turunin sakinah. Sakinah itu kan tenang, ketenangan gitu. Saking tenangnya, nah itu ngorok tidur gitu kan. Ya, Jumatan kan banyak yang begitu tuh, ya kan. Kalau bahasanya anak One Piece, khotibnya punya haki ya kan, hausoku haki tuh. Bus langsung ah, tidur. Orang baru duduk udah ngorok duluan gitu kan. Kayak gitu gitu. Nah, jadi datang ke sini tuh pahamin, nih kita lagi bahas apa sih? Dan bukan cuman itu, coba praktekin gitu. Kita udah bahas 30 hadis nih, ya kan? Apa aja tuh isi-isi hadisnya? Innama amalu binniyat. Udah belum kita lurusin niat setiap saat, kayak gitu. Dan ini proses ya. Dalam proses belajar itu nggak ada kata mati. Makanya saya nggak setuju ketika ada guru yang bilangnya kamu nggak bakal sukses di masa depan. Wah, itu PR banget tuh, menurut saya ya. Ya karena kehidupan itu kan masih berjalan kan. Dan akhirnya banyak orang-orang yang digituin sama gurunya dulu, dendam dia sama gurunya. Kemudian bikin tweet baru kan di Twitter kan. Nih bukti kalau gue bisa sukses. Dulu kata guru gue nggak bisa sukses. Gitu. Karena dalam pendidikan, dalam kehidupan itu nggak ada kartu mati. Ngerti kartu mati gak? Misal kita gagal nih hari ini nih. Itu bukan berarti kita gagal selamanya gitu loh. Ngerti gak? Masih ada besok. Masih ada, ya jangan kan besok. 1 jam lagi masih ada gitu. Kita masih punya waktu untuk berbuat banyak gitu. Berbuat hal-hal yang baik selanjutnya. Memperbaiki diri. Jadi salah itu wajar. Salah itu wajar, gitu. Dan kita yang udah merasa udah berbuat yang benar, ya jangan kepedean juga gitu. Kita bukan selamanya seperti ini gitu. Harus ada khaufnya, ada khauf apa ada rasa ketakutan gitu bahwa Allah akan mengganti hati kita gitu. Makanya kita dikasih doa kan sama Nabi, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala taatik gitu kan. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hatiku ini dalam kebaikan, dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, coba baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu dan dalam agamamu. Nah, itu doanya dari Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati. Gitu. Jadi Allah itu maha membolak-balikan hati. Bisa jadi nih sekarang kita ya lagi di sini ya kan, nggak mungkin lah melakukan kemaksiatan gitu. Tapi kalau udah keluar nih, baru keluar. Gitu. Bisa tuh berubah tuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini pelajaran ibroh ya. Waktu nggak ada yang tahu, meninggal itu nggak ada yang tahu. Ya, kita diminta untuk mengendalikan nafsu, bukan mematikan nafsu. Dalam Islam itu nggak ada matikan nafsu. Orang boleh nikah kok. Itu kan namanya pengendalian, bukannya mematikan. Kalau matikan tuh artinya nggak boleh nikah misalnya.
Tapi ada penyalurannya di tempat yang tepat gitu. Nah, itu dalam Islam tuh seperti itu. Jadi kalau ibarat nafsu itu ibaratnya kuda gitu, ya. Kalau kita mau berjalan ke suatu tempat kan kuda itu nggak mungkin kita bunuh kan? Kita matiin nih gitu, karena dia liar gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah diikat, kemudian kita kendalikan supaya dia ke arah yang benar gitu kan. Nah, nafsu itu kayak gitu. Cara ngendaliinnya gimana? Ya ini datang ke majelis ilmu, sering nonton apa kajian-kajian biar paham masa depan kawan-kawan tuh masih panjang banget gitu ya. Jadi satu apa pelajarannya adalah kita nggak tahu mati kita kapan ya. Yang jelas kematian itu pasti akan dekat, akan datang gitu, cepat atau lebih cepat. Ya jangan lebih cepat ya. Cepat ataupun lambat gitu. Bisa kawan-kawan duluan saya belakangan atau dibalik saya belakangan kawan-kawan duluan, ya kan? Kayak gitu. Ya, insya Allah kata Damar. Apa? Ya Allah alam, silakan yang ingin bertanya. Ayo, silakan. Ini diemnya pada ngerenung apa gimana nih? Oh, ada ya. Silakan. Siapa itu Amiril? Siapa? Bukan nih. Siapa sih? Siapa namanya? Sebutin. Siapa? Tania. Kania. Kania. Oke, silakan. Mm-mm. Iya. Mm. Iya. Kalau yang saya pahamin, ini hari Kamis dikonfirmasi lagi nih. Cuman yang saya pahami, bahwa niat itu nggak boleh dicampur-campur. Ini yang saya pahamin ya. Niat itu satu, apa, innama amalu niat kan gitu ya. Sehingga eh, gantung sama niatnya gitu. Jadi kalau misalnya masih punya apa tanggungan puasa, ya hutang puasa lah bahasanya gitu ya, maka silakan niatkan hutang puasa, membayar puasa kodok puasa, ya. Cuman ketika kita melakukannya di bulan Rajab, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala Rajab otomatis kayak gitu. Kita melakukannya di bulan Rajab dan di hari Senin, maka kita niatnya niat tadi tuh niat mengkodok, tapi Allah maha baik ya kan, karena kita melaksanakan di hari-hari yang itu dan kita tahu ya, maka Allah memberikan pahala puasa Seninnya, pahala puasa Rajabnya dapat gitu. Kalau kita ngadainnya hari Senin pas Rajab, Yaumul Bid, nah udah kita dapat tiga-tiganya tuh kayak gitu ya. Itu yang saya pahamin ya. Jadi niatnya tetap satu, niatnya adalah kodok yang wajib, karena yang wajib itu nggak bisa ditutupin sama yang sunnah gitu ya. Jadi yang wajib itu diutamakan gitu. Tapi nanti apa Allah mau baik lah, kita dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Besok dikonfirmasi lagi ke Ustadz Faris. Atau mungkin mau ditambahin nama gimana, Bib? Iya, sampai lagi Habib di sini. Gimana? Ada tambahan atau bener kayak gitu boleh? Niat dua. Hmm. Saya tahu. Oh iya. Oh. Hmm. Iya. Oh gitu. Itu boleh tuh katanya. Gitu ya. Iya. Makanya di apa besok hari Kamis dikonfirmasi. Yang saya pahamin seperti itu. Karena tadi tuh wajib itu nggak bisa ditutup sama sunnah. Tapi pahalanya tetap dapat ketika kita melaksanakannya di hari-hari yang memang ada waktu bersunnah untuk berpuasa di situ. Gitu ya. Karl siapa namanya tadi? Kania. Iya, gitu Kania. Lanjut, siapa lagi? Ihsan mana Ihsan nih? Biasanya nanya mulu. Ada lagi? Yang perempuan yang akhwat? Ada? Nailah?
Naila, 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 Naila. Terus ada? Nggak ada? Ada. Ini pada ngerenung apa gimana sih? Saya salah nih ya. Bawain tema ini kayaknya salah nih saya nih. Gimana? Merasa merasa apa sih yang kan saya ngasih tahu nih ada. Ini kejadian nyata soalnya dekat banget sama saya gitu. Apa sedih aja sedih. Orang dia majelis kok, sering majelis, sering bahkan ya tadi neneknya itu guru ngaji. Itu yang seperti itu aja bisa kena pergaulan bebas kayak gitu. Gitu makanya saya menceritakan ini supaya kawan-kawan hati-hati, yang perempuan itu hati-hati gitu. Karena laki-laki ujung-ujungnya apa sih? Kalau kenal sama perempuan itu ujung-ujungnya apa sih? Nafsu. Bullshit kalau laki-laki itu nggak ada nafsu. Laki-laki bener gak ente nih? Oh, ada ini enggak juga karena belum ini belum deket banget. Nanti kalau udah deket banget udah ada kesempatan gitu. Soalnya apa statistik sih. Kita pakai statistik kan data data statistik. Itu tahun 2015 aja kan 55%. 2015 ya, data 2015, 55% di Jakarta Selatan itu anak SMP-nya udah nggak perawan yang perempuannya. Statistik tuh gitu. Dari mana sih? Ya dari mana lagi kan informasi apa namanya? Informasi ininya ada. Sekarang udah mudah banget mau ke akses-akses itu mudah kayak gitu. Ya apalagi ya, ya udah gampang banget dah. Oh itu kan situs-situs yang nggak benernya itu kan udah di apa? Di ban ya atau di apa sih kalau bahasanya tuh di blok sama Kominfo. Allah, nanti kayak nggak tahu aja gimana cara ngebukanya. Tuh, Habib Bayat tahu cara ngakalin. Bisa diakalin Bib ya? Gampang ngakalinnya. Gitu. Apalagi anak-anak ini nih, anak-anak RPL. Tahu lah caranya. Ngebuka akses kayak begitu. Gitu. Jangan nyebutin ya. Gue nggak nyebutin nih. Ngeri. Ya, jangan ya. Janganlah. Asli beneran. Ya, baik-baik dah. Jaga diri. Kesian orang tua yang udah ngegedein kita. Kayak gitu kan. Ya, tuh merenung lagi kan jadinya nggak merenung mulu. Kayak kalau ikut terus sedih. Ya saya ngikutin, saya ngasih ngasih fakta, ngasih kenyataan begitu. Ngasih ngasih data saya, gitu. Nggak main-main. Ya. Itu 2015 tuh. Kalau mau cek coba cek sekarang berapa. Survei dari sekian apa dari 100% SMP SMA itu berapa banyak yang ini. Kalau di zaman saya itu internet belum belum ini banget. Cara untuk dapetin internet itu cuma ke warnet satu-satunya. Untuk dapetin akses apa internet ya. Handphone waktu itu masih ya Nokia 6600 itu itu paling keren 6600 kayak gitu ya. Jadi janganlah ya video-video yang nggak bener yang ditonton jangan gitu. Bahaya antar masa depannya. Apalagi kayak gitu. Coba kalau misalnya nih apa yang perempuannya ini hamil gimana coba? Udah meninggal ya kan habis berhubungan kemudian yang lakinya meninggal, dia hamil terus gimana? Siapa? Bapaknya gitu. Iya. Ini beliau beda sama Bunda Maria ya. Bunda Maria nggak punya suami terus bisa melahirkan Nabi Isa ya karena mulia. Ini mau ngikutin Bunda Maria ya kan bisa punya anak nggak punya bapak. Wah, anaknya nggak punya bapak gimana? Naudzubillah ya. Jangan ya. Jangan jaga diri, jaga diri, jaga diri. Jangan. Demen sama lawan jenis mah boleh. Itu suatu hal yang wajar. Justru nggak wajar kalau ente nggak demen lawan jenis. Wah, saya ngeri nih deket-deket. Ya, wajar itu wajar. Cuman cara penyampaiannya atau cara apa namanya mengalokasikan alokasikan kan tuh apa ya mengungkapkan apa segala macamnya ya jangan jangan seperti itulah ya jangan hal-hal yang diharamkan tadi kan hadisnya seperti itu jadi Allah udah ngasih tahu yang mana yang halal yang mana yang haram maka fokus aja ke yang halal gitu maksudnya jadi kerjain data yang halal ya Allah
Ya, itu untuk kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Ya, demikian. Mari sama-sama kita akhiri dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya ada di YouTube, Field Skills Academy. Tapi kayaknya banyak yang disensor kan. Kenapa? Untung, oh mau nanya. Oh mau nanya yang aneh-aneh. Udah nih saya stop dulu.